Pasti di antara kalian tadi malam ada yang tidurnya tidak nyenyak gara-gara memikirkan apakah Bapak Prabowo memang betul-betul pergi ke rumah Megawati atau tidak. Iya kan? Bilang aja lah iya. Orang Indonesia kan gitu. Kalau udah benci kali dia sama seseorang, kalau misalnya ada dari temannya yang datang ke rumah kawan yang sangat dibencinya itu, jadi ikut-ikutan dibenci. Padahal sebetulnya urusannya beda. Kan begitu. Nah, semalam ya ada yang WA aku ya, ada yang sifatnya bertanya dan juga ada sifatnya menyerang ya kan. Kalau bertanya agak santun dia, tulisannya huruf kecil. Pung, coba dulu perhatikan Pung, Bapak Prabowo udah datang ke Megawati, betul atau tidak beritanya? Kalau yang marah-marah ya, itu biasanya tulisannya huruf besar semua. Yang sifatnya menyerang, iya kan? Kau tengok dulu pakai matamu itu, ah? Ini betul foto Bapak Prabowo atau bukan? Dari tulisannya aku udah tahu di mana kampung kawan ini. Huruf besar semua. Yang bikin malu nggak ada spasinya. Aku tahu kampungnya kawan ini di mana. Tapi yang jadi pertanyaan ini orang sekolah apa enggak sih? Kadang-kadang yang nggak ada sekolahnya sosok komentar. Nggak boleh kayak gitu kok Pung. Itu artinya kau itu sedang mendiskriminasi orang yang tidak bersekolah. Maksudnya begini, udah tahu pengetahuannya minim tapi sok-sok tahu. Itu maksudku. Ya kan? Jadi ada satu foto yang sudah tersebar ya, yang mereka kirim sama aku tadi malam, ya kan? Ku bilang sama orang itu, kalau masalah foto ini ya udah aku dapatnya ini dari tadi subuh. Ku bilang begitu. Sebelum dirilis itu di media sosial, aku udah tahu, udah dapat duluan aku foto ini. Gue bilang, iya karena aku kesal kali soalnya, bukannya bilang apa. Ya, sekarang begini, kalau bicara tentang Bapak Prabowo datang ke sana atau tidak, iya kan sekarang begini, kalau jadi datang ke sana kenapa? Kalau emang nggak jadi kenapa? Lu sekarang kutanya dulu bagaimana pandanganmu Pupar bilang. Kalau aku bilang dari kemarin Bapak Prabowo tidak akan segampang itu menginjakkan kakinya untuk bertemu dengan Megawati. Kalau berbicara kepartaian kan begitu. Tapi kalau berbicara tentang silaturahmi, oke nggak masalah, nggak apa-apa. Karena biasanya namanya silaturahmi itu kan formalitas. 80% isinya basa-basi. Betul kan? Yang namanya silaturahmi itu kan 80% basa-basi. Nggak ada yang penting-penting amat gitu loh. Kalau Opung yakinnya bagaimanapun datang atau enggak. Aku masih tetap menyatakan bahwasanya Bapak Prabowo tidak datang di tempat itu. Kan begitu. Ya aku tetap bertahan walaupun ujung-ujungnya ketahuan Bapak Prabowo datang. Ya aku kan tinggal klarifikasi. Iya kan? Indonesia kan sifatnya permisif dan juga pemaaf. Gampang toh, tinggal klarifikasi toh. Tapi kalau aku berpendapat, ya Bapak Prabowo nggak ada di situ, ya kan? Ada tanda-tanda yang bisa dikatakan yang menurutku agak mencurigakan, ya. Yang pertama, kalau memang Bapak Prabowo datang ke sana, ya, kenapa hanya Dasko yang mengambil foto mereka? Itu dari Gerindra, dari PDIP mana? Lu nggak bisa kita bilang begitu Pung. Namanya juga pertemuan tertutup. Kalau pertemuan tertutup emang Dasko di dalam. Kalau Dasko di dalam maunya ada juga orang PDIP yang lain di dalam kan begitu. Paling tidak ada Mbak Puan kan begitu. Nah sekarang begini, apakah kalian tidak tanda tanya? Ini adalah momen spesial. Ini adalah momen yang dinanti-nantikan, apalagi oleh pihak PDIP ya. Pertemuan antara Prabowo dengan Megawati. Kenapa tidak ada yang mengabadikan momen tersebut? Itu dia dari pihak PDIP kan begitu. Yang beredar fotonya cuma yang satu itu aja.
Pung, nggak boleh kayak gitu, Pung. Ya kan, itu Dasko sudah memberikan pernyataan resmi. Per 1000 kali pernyataan resmi, Opung Parbelak tidak akan pernah gampang percaya. Kan begitu. Oke, pernyataan resmi dari yang namanya Dasko. Ada pernyataan resmi langsung dari Bapak Prabowo? Nggak ada kan? Iya kan? Itu yang pertama ya. Foto yang lain ya, foto selain daripada yang sebiji itu tolong dulu tunjukkan sama aku. Kan begitu ya. Sekarang yang kedua ya, katanya Bapak Prabowo ya tertangkap kamera, ya tertangkap oleh wartawan atau tertangkap oleh video dari jurnalis atau mungkin juga amatiran ya, ada keluar mobil maung putih dari Tengku Umar dan mereka katakan itu adalah mobil Bapak Prabowo karena memang maung putih adalah mobil dinas yang sering dipakai Bapak Prabowo. Yang jadi pertanyaannya, kalau memang Bapak Prabowo di dalam, di mana pasukan pengawalnya? Apakah seorang presiden, apalagi ini malam, sangat riskan dan sangat berisiko ketika seorang presiden, kepala negara, kepala pemerintahan keluar keluyuran tanpa ada pengawalan ketat. Ya kan? Oh berarti itu kosong ya, Pung, gak ada supirnya. Bukan gak ada supirnya, ada supirnya, ada. Bapak Prabowo-nya mungkin gak ada. Gak mungkin lah gak ada supirnya. Masa jalan gak ada supir Terlalu sering nonton uka-uka kalian itu. Uka-uka, kismis, kisah-kisah misteri. Ya, kecurigaanku yang kedua itu. Nah, kecurigaanku yang ketiga. Nah, ini yang ketiga ya. Kecurigaan ketiga, tertangkap kamera katanya ya di foto itu Bapak Prabowo mengenakan baju coklat, ya kan begitu, baju coklat, safari coklat yang sering dipakai beliau kan begitu. Nah, kenapa beliau pakai safari coklat sedangkan Dasko dan juga teman-teman yang lainnya pakai batik? Apakah Bapak Prabowo kekurangan baju batik? Enggak, Pung. Beliau itu kan baru pulang dari Malaysia kunjungan, Opung. Mungkin saja buru-buru. Segitu banyaknya baju batik Bapak Prabowo, apa enggak ada yang bisa dibawanya 1 biji? Kan begitu, ya kan? Mana sempat lah, Pung. Mana tahu lagi di jalan timbul rencana mau ke rumah Megawati. Kan dia bisa telepon asistennya. Coba kita mikir dulu. Aku terserah kalian. Kalian mau percaya mau enggak terserah. Kan begitu. Kan kemungkinannya hanya 2. Terjadi pertemuan atau tidak terjadi pertemuan. Kan begitu. Iya kan? Nah, kalaupun terjadi pertemuan, perbincangannya apa? Kan begitu. Iya kan? Ada captionnya memang di bawah foto itu, ya kan? Jadi beredar foto dari Sumi Dasko, ya, yang memoto kebersamaan Bapak Prabowo dengan Megawati, ya. Tapi captionnya kalau nggak salah, ya, bukan caption, tapi itu ada di dalam grup mereka, ya. Kalau nggak salah grup kabinet atau apalah kan begitu, ya. Dikatakan di situ balasan dari Bapak Presiden Prabowo, ya. Kabinet Merah Putih hanya fokus untuk mensejahterakan rakyat, kan begitu, ya kan? Keluarlah foto itu, ya. Jadi sekarang yang jadi pertanyaan berikutnya, ya, ya, kalau memang Pak Sumi Dasko yang mengambil foto tersebut, ya kan? Kenapa tidak ada pernyataan resmi dari Bapak Prabowo yang menyatakan bahwasanya Bapak Prabowo sudah bertemu dengan Megawati? Pak Dasko itu kan ketua harian, Pung. Jadi dia mewakili Bapak Prabowo. Betul memang, ya. Apa susahnya sih Bapak Prabowo contohnya duduk di meja seperti ini berkata kepada publik bahwasanya saudara-saudara sekalian, pada hari ini kami dari Partai Gerindra dan saya sebagai Presiden Indonesia sudah melakukan kunjungan dan pertemuan kepada Ibu Megawati.
Kan begitu? Nah, kalau memang pertemuan itu penting. Iya kan? Kalau bicara katanya dari kemarin mau jumpa, yakin kalian apa harus menunggu perjumpaan fisik atau menunggu perjumpaan face to face baru terjalin komunikasi? Apa enggak yakin kalian orang ini main telepon-teleponan? Yakin kalian Bapak Prabowo nggak pernah telepon Megawati, Megawati nggak pernah telepon Bapak Prabowo? Kalau aku menyimak seperti ini, ya, Megawati sangat mengharapkan Bapak Prabowo, ya, untuk menjadi backup dia ketika Kongres nanti, kan begitu. Nah, ini karena berhubung partai ini, ya, adalah partai dalam tanda kutip partai demokrasi, berarti tidak menutup kemungkinan nanti pemilihan ketua umum, ya, akan ada gejolak. Demokrat itu SBY punya, walaupun bahasanya demokrasi. Nasdem itu Surya Paloh, ya, walaupun tidak terlalu kental demokrasi. Ya kan, anaknya kan sering kali disuruh pidato walaupun tahap apa aja isi pidatonya. Penilaianku. Kayaknya seolah-olah dipaksakan gitu untuk menjadi ahli waris gitu loh. Begitu juga Perindo, miliknya Haritanu sudah diwariskan kepada anaknya sehingga anaknya sekarang ketua umum. Kan begitu? Ya bisa dikatakan suka-suka ketua umum lah, dia yang punya partai, kan begitu. Nah, tapi kalau PDIP ada kemungkinan, ya, karena dari dulu mulai dari PDI, ya, bisa direbut jadi PDIP, kan begitu. Loh, kenapa direbut, Bung? Nah, buktinya itu ulang tahunnya walaupun 25 tahun, mereka ngaku-ngakunya 52 tahun. Artinya mereka mengaku bahwasannya PDI dulu adalah punya mereka. Kan begitu, setelah ada perebutan kekuasaan, ya, mereka klaimlah diri mereka bahwasanya PDI adalah merupakan cikal bakal dari PDIP, maka hari ulang tahun PDIP itu bukan tahun 1998, ya kan? Tapi 52 tahun yang lalu, kan begitu, ya. Jadi sekarang begini, ya. Ini tidak menutup kemungkinan kongres mereka ini bakal ricu. Karena kita udah tahu bagaimana PDIP di dalam gitu loh, ya. Banyak itu yang tidak selaras. Karena apa? Ya faktor dari Megawati sendiri. Megawati sudah tua, ya. Jadi banyak pihak, ya, banyak orang di dalam PDIP sendiri juga berpikir bahwasanya Megawati ini harus diganti. Kan begitu, ya kan? Nah, mungkin masih ada loyalisnya Megawati yang mengharapkan Megawati harus tetap menjadi ketua umum. Karena apa? Kalau Megawati tidak menjadi ketua umum lagi, ya, bisa dipastikan warna dari PDIP berubah. Arah politik berubah, langkah politik juga bisa berubah, kan begitu. Nah, jadi kalau menurut pandanganku sih, ya, mungkin Megawati sudah menjalin komunikasi dengan Bapak Prabowo menjelang Kongres supaya apa? Supaya entah orang dari dalam ataupun dari luar itu mikir 2 kali, 3 kali, 4 kali, 1000 kali untuk mengganggu jalannya Kongres. Kan begitu, sehingga Kongres itu nanti bisa berjalan sesuai dengan isi hati dan kemauannya Megawati. Sedangkan SBY aja kemarin itu gara-gara Demokrat goyang dia. Muldoko. Sempat goyang Demokrat kan. Itu dia. Makanya aku bilang masih banyak orang-orang di PDIP ini yang berharap sebetulnya ketua umumnya ini diganti. Karena apa? Ya, berbahaya nih kalau misalnya 2029 nggak diganti. Karena apa? Karena ketika dia menjadi pusat, ya, perpolitikan di PDIP ternyata gagal. Kenapa gagal? Waktu Bapak Jokowi masih di dalam 2014-2019, PDIP mendapatkan perolehan suara yang signifikan. Karena apa? Karena ada 2 sosok
yang diteladani, dua sosok yang diidolakan, dan dua sosok yang sangat dihormati di PDIP. Selain Megawati ada Bapak Jokowi, dan bisa dikatakan sebetulnya Bapak Jokowi bahkan lebih dihargai daripada Megawati. Ya kan begitu ya. Nah sekarang ya banyak loyalis-loyalisnya Bapak Joko Widodo. Mungkin mereka berharap bahwasanya ya ini ketua umum harus diganti karena apa? Bisa jadi 2029 nggak dapat suara lagi PDIP. Jadi di dalam itu masih banyak yang cinta PDIP tapi nggak cinta dengan ketua umum. Masih ada, ya kan? Hati-hati dengan grassroots, hati-hati grassroots. Aku mau bilang sama teman-temanku PDIP, hati-hati di akar rumput ya, karena kita udah lihat bagaimana di Solo, bagaimana di Jogja, bagaimana di Subang ya, bagaimana ketika akar rumput bergerak masif ya, disitulah terjadi pengurangan dari suara. Ya kan? Itu dia. Kalau sosoknya masih Megawati 2029 bisa dikatakan PDIP ini bakalan ya nggak setangguh kemarin lagi kan begitu. Nah, sebagian besar mereka menginginkan pergantian ketua umum. Nah Megawati takut akan hal ini, maka dia meminta backupnya Bapak Prabowo. Nggak bisa cukup lewat telepon, harus ada sinyal atau simbol. Jadi kayak orang goblok tuh. Jadi oleh karena itu mungkin saja Bapak Prabowo mungkin ya Bapak Prabowo mengiyakan ya permintaan dari Ibu Megawati ya sehingga dia itu untuk menjaga perasaan daripada teman-teman di Kim Plus, menjaga perasaan dari Bapak Jokowi yang mereka bilang geng Solo. Ini geng Solo juga tahu kalian, bentar lagi aku ke Solo. Menjaga juga ya persepsi publik tetap terjaga positif kepada Bapak Prabowo, maka dia kirimlah utusan. Apa pentingnya membeka Megawati pun? Mau bilang apa? Ya kan katanya itu kan kakaknya Bapak Prabowo. Nggak mungkin dong kita larang mereka punya hubungan. Nggak mungkin dong kita larang kemesraan mereka. Nggak mungkin dong kita protes antara hubungan mereka berdua yang katanya kakak dengan adik ya. Itu dia bisa saja, ya kan? Itu prediksi Opung Parbella. Udah deh, judulnya itu nggak jauh-jauh dari Kongres itu aja. Capek kita bahas ke sana, ke sini, kiri, kanan, atas, bawah, depan, belakang. Ya karena Kongres ini jujur aja aku bilang PDIP tidak perlu mencari siapa sosok pengganti Hasto. PDIP sekarang banyak yang menginginkan siapa pengganti Megawati. Informasi dari mana Pung? Ya dianalisa lah Wak. Udah kayak pengamat sana kok Pung. Suka hati kalian mau bilang apa? Iya kan? Jadi itu dia. Jadi Bapak Prabowo pun juga tidak akan segampang itu ya. Melangkahkan kaki ya. Kalaupun melangkahkan kaki ke sana, kalaupun benar ya, ku bilang kalaupun benar memang Bapak Prabowo itu memang betul-betul melakukan perjumpaan dengan Ibu Megawati ya sekarang kan gak ada masalah ya, namanya juga silaturahmi kan begitu. Kalau berbicara tentang deal-dealan, aku rasa pesimis lah ya. Dan juga ini banyak suara-suara dari bawah mengatakan kalau memang Bapak Prabowo bertemu dengan Megawati aku kecewa, kata mereka. Banyak netizen Opung Parbella mengatakan seperti itu. Nah itu adalah gambaran bahwasanya ya itu gambaran yang sudah bisa terbaca oleh Bapak Prabowo dan timnya ya. Mereka melihat bahwasanya akan ada orang-orang yang kecewa ya, yang ketika beliau itu memutuskan untuk ketemu dengan Megawati. Kan udah aku bilang dari kemarin, besar pertimbangannya ini, agak repot urusannya ini. Ya,
Jadi itu dia, itu kecurigaan-curigaanku yang pertama itu, ya kecurigaanku itu kok fotonya cuma satu, ya. Setelah itu kok yang ngambil foto cuma dari pihaknya Gerindra, dari PDIP mana? Selama ini PDIP kan yang paling getol kan begitu. Ku tengok Instagramnya siapa namanya si Adian Apitupulu, ya kan? Foto juga dari Dasko, mana foto dari PDIP kan begitu? Apa satu pun di situ nggak ada yang megang kamera kan nggak mungkin. Ya, baru yang kedua, tidak ada pengawalan khusus atau pengawalan ketat kepada Bapak Prabowo selaku Presiden RI, ya, padahal situasinya adalah ketika malam hari. Itu dia, baru yang berikutnya kecurigaanku, ya, waktu di foto itu, ya, Bapak Prabowo pakai baju apa namanya safari warna coklatnya itu seperti biasa. Tapi kenapa Bapak Sumidasko itu pakai pakaian batik biasanya kalau misalnya apa namanya anak buahnya pakai batik, hampir bisa dipastikan itu pemimpinnya juga pakai batik. Kalau misalnya pemimpinnya pakai baju putih, biasanya juga yang ikut juga pakai baju putih. Kalau misalnya pemimpinnya pakai baju seperti Bapak Prabowo tersebut, ya paling tidak menyerupai lah, kan begitu, ya kan? Itu dia, ya, itu kecurigaanku. Semua orang boleh menilai kan, ya. Jadi aku tidak akan pernah menyerah dengan situasi di mana aku harus memasrahkan diriku untuk mengiyakan semua informasi yang masuk sama aku. Gak bisa. Ya, sampai satu ketika nanti aku jumpa dan juga aku dapatkan, ya, ada video yang betul-betul menyatakan bahwasanya Bapak Prabowo berjumpa dengan Ibu Megawati dan Bapak Prabowo, ya, memberikan sebuah statement, ada tanggalnya, ada bulannya, ada tahunnya. Nah, kalau itu aku pasti, ya, tanpa ada niat apapun pasti langsung percaya. Nah, sekarang kan aku nggak bisa percaya begitu aja, ya. Terserah kalian mau percaya oke, mau nggak percaya juga oke, kan begitu. Nah, dan ini dengar-dengar masih menjadi perdebatan, kan begitu, ya. Perdebatan dimanapun, ya terserah entah perdebatan di mana itu, kan begitu kan. Iya kan? Karena memang sampai sekarang pun juga belum ada videonya, belum ada rekamannya, apa namanya, belum ada dokumen yang sangat kuat gitu loh, ya. Kalau cuma sekedar fotonya, kita kan nggak tahu itu foto kapan. Karena kalau ditengok di situ foto itu nggak ada juga tanggalnya. Coba aku perhatikan dulu, ada tanggalnya nggak? Kayaknya nggak ada tanggalnya itu, ya kan? Koreksi aku kalau salah, ya. Biasanya kalau HP-HP canggih itu, apalagi untuk dokumentasi itu ada tanggalnya itu, cetrek gitu kan, ada tanggalnya di bawah. Atau pakai aplikasi timestamp, ya, bukan cuma tanggalnya, ikut lokasi tempat dia berfoto pun juga ketahuan. Itu dia, aku cari-cari dia di situ urus dan juga di Napitupulu nggak ada tuh posting foto yang lain, cuma itu doang. Kan begitu, dan tidak ada narasi apapun dari mereka yang keluar. Iya, paling narasi-narasi normatif. Kita sudah melihat bagaimana Gerindra perwakilannya sudah datang bertemu dengan dengan Ibu Megawati. Artinya apa? Akan ada sinergi antara Partai Gerindra dengan Partai PDIP. Gitu, ya. Itu pendapatnya Opung Parbelak, ya. Bebas dong berpendapat kan? Ya, kalau misalnya contohnya salah, ya aku siap klarifikasi. Siap aku klarifikasi. Teman-teman, aku salahkan begitu. Sama kayak kemarin tuh. Kan pernah juga begitu, ya kan? Waktu itu, ya, waktu kasusnya Masinton Pasaribu. Waktu kasusnya Masinton Pasaribu yang lagi debat, yang katanya dia hampir mengeluarkan ajudannya, pengawalnya itu hampir mengeluarkan senjata api. Ya kan begitu kan? Itu kan heboh kan? Aku ikut memberitakan. Tapi ketika besoknya, ya, kalau nggak salah Kapolres Tapanuli Tengah memberikan sebuah pernyataan bahwasanya tidak benar, ya, salah satu dari pengawalnya Masinton Pasaribu itu mengeluarkan senjata api, tidak benar. Nah, di situ besoknya itu aku bikin klarifikasi.
Gitu dia. Jadi opung parbelak itu nggak sembarangan. Opung parbelak itu nggak akan melihat satu informasi dari satu sisi. Nggak bisa. Cuman terpancing mengomentari informasi yang cuma dari satu sumber. Nggak bisa. Walaupun itu sumbernya katanya dari Dasko sendiri dan juga dari grup WA sendiri. Kan begitu, ya kan? Kan kita kan nggak tahu itu foto kapan, waktu di mana. Memang kalau dilihat latarnya dari foto belakang itu memang malam sih, malam. Makanya aku bilang tadi ada kemungkinan Bapak Prabowo memang bertemu. Cuman nggak mau ya terekspos gitu loh. Tapi sangat mencurigakan ketika Bapak Prabowo keluar dari sana, tapi ya tidak ada pengawalan ketat, pengawalan khusus gitu loh. Bapak Prabowo itu kan bisa dikatakan adalah seorang prajurit ya. Jadi prajurit itu harus ekstra hati-hati. Nggak akan mungkin gegabah dia. Yakin aku nggak akan mungkin gegabah. Tidak ada pengawalan ketat. Kalau tidak ada pengawalan ketat itu kan gegabah namanya. Gitu loh. Oke? Jadi itu dulu dari Opung Parbelak ya. Dukung kami terus ya. Doakan terus keberangkatan Opung Parbelak bersama dengan teman-teman Agrifanani ya. Setelah itu Hengki Banyuwangi dan lain sebagainya. Dan kalian perlu tahu semakin hari semakin deras dan semakin luar biasa dukungan daripada netizen. Luar biasa ya. Dan begitu juga ya, ada beberapa kreator ya yang tertarik untuk bergabung dengan YouTuber-YouTuber yang sefrekuensi dengan kami. Jadi tambah lagi ada Want to be Kreatif ya. Kemarin ada Blacker Majenang masuk gabung. Waktu itu kemarin gini sejarahnya sedikit ya. Pertama itu saya dengan Mas Agri ya, setelah itu ada Air Mamut, setelah itu masuk Fama, masuk Mas Hengki, kami berlima, setelah itu masuk lagi Renali SB ya, cari-cari terus kami berjuang ya, kami dapat lagi Sirait Media, berjuang lagi terus cari nomor HP kan begitu, dapatlah nomornya Vicky Himpong kan begitu. Nah ada beberapa juga yang bergabung dengan sendirinya seperti Blacker Majenang dan juga Want to be Kreatif kan begitu ya. Walaupun kita pernah ajak beberapa konten kreator ya yang lainnya ya, tapi mereka menolak. Ya nggak apa-apa, itu hak mereka. Yang penting kita maju terus ya. Jadi untuk teman-teman yang sudah berkontribusi, terima kasih banyak untuk kontribusi kalian ya, dan juga kepada teman-teman. Opung Parbelak hanya bisa mengucapkan terima kasih banyak. Semoga Tuhan yang bisa membalaskan semuanya itu. Amin amin ya robbal alamin. Dan kalau masih ingin berkontribusi ya, di video-video yang kemarin itu ada nomor rekening Opung Parbelak dan juga di nomor WA-nya Opung Parbelak. Lihat aja satu video sebelum video yang ini. Karena apa? Video ini akan aku sebarkan, aku siarkan tanpa editing. Original. Karena apa? Karena sekarang sudah menunjukkan pukul 00.32 ya. Kalau ku edit lagi kapan tidurnya? Kalian kira kami YouTuber ini santai? Oh enggak. Kami harus berusaha menyajikan informasi-informasi terbaik buat kalian semuanya, walaupun kami kekurangan tidur. Ya, jadi kalau edit aku nggak bisa tidur. Jadi ini nggak aku edit ya, supaya apa? Supaya kalian mendapatkan berita yang original dari Opung Parbelak. Kalau masalah foto kalian bisa cari sendiri. Karena cuma satu itu aja fotonya, nggak ada yang lain. Ya kan? Dan kalian tahu nggak? Jujur aja aku bilang, satu-satunya orang PDIP yang nggak suka kalau Prabowo gabung ke PDIP atau PDIP masuk ke dalam lingkarannya Bapak Prabowo, tahu kalian siapa? Guntur Romli. Kenapa bisa begitu, Bung? Karena Guntur Romli kemarin keluar dari PSI karena PSI mendekat-dekat sama Bapak Prabowo. Kita lihat bagaimana komentarnya Guntur Romli. Kita lihat. Oke. Salam NKRI, NKRI harga mati. Salam Parbelak, Alah. Udahlah. Tidur. Udah jam berapa ini tidur?